Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah maba'ad. Yang kami hormati, yang kami banggakan Pak Ustaz Iskandar, sebagai pengawas PAI Kecamatan Barangrea, Barangili, dan sebahagian keluar. Kemudian Ibu Kepala Sekolah SD Sermong beserta keluarga besar SD Sermong yang saya hormati, rekan para pengurus KKD PAI Kecamatan Taliwang dan Barangili yang saya banggakan. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah pertemuan kedua kita di dalam tahun ajaran 2022-2023 di semester awal. Mohon maaf kemarin tidak bisa beserta teman-teman sekalian untuk kami melaksanakan pertemuan ini karena bertepatan dengan kegiatan MTQ Kabupaten kemarin. Tidak ada sempat hadir pada pertemuan awal. Alhamdulillah hari ini kita walaupun ekstra sibuk, kita masih sempat untuk kita melaksanakan pertemuan silaturahmi langsung pembinaan pada saat ini. Dan agenda kita hari ini adalah penyusunan soal PTS, soal ulangan tengah semester. Nah, itu saya atas nama teman-teman guru agama menyampaikan ucapan banyak terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah dan keluarga besar SD Sermong yang telah memberikan kami kesempatan dan tempat untuk pelaksanaan kegiatan rapat KKD pada tahun ini, pada bulan ini. Kemudian tentu saja di dalam pelaksanaan ini nanti ada hal-hal yang kurang berkenan yang telah dilakukan oleh teman-teman guru PAI ini, mohon kiranya untuk dimaafkan. Bapak dan Ibu sekalian, pertemuan yang seperti ini sangat penting bagi kita, karena banyak teman-teman kita yang baru. Ini yang baru, banyak baru itu di Barangrea, di ini mohon maaf. Terutama teman-teman yang baru itu, kenapa ini dianggap sangat penting? Karena dari sisi pendidikannya, mohon maaf, awalnya banyak teman-teman kita yang guru agama yang diangkat P3K itu yang ngajarnya di TK. Mereka belum punya pengalaman untuk mengajar PAI di SD. Karena ijazahlah yang membuat mereka itu menjadi pilihannya jatuh kepada guru agama itu. Karena itu, walaupun asalnya itu mereka di guru TK, kemudian begitu diangkat lulus P3K menjadi guru agama, jadi kita sebagai guru agama wajib hukumnya kita untuk hadir dan mau belajar untuk kita meningkatkan diri kita di dalam keprofesional guru sebagai guru agama. Jadi untuk menjadi guru agama itu kita harus berbangga namanya sebagai guru agama. Yang kedua juga, jangan kita terlalu berlarut kebanggaan kita menjadi guru agama, karena tumpuan teman-teman kita yang ada di sekolah itu adalah guru agama. Guru agama karena dianggap guru agama itu serba tahu tentang keagamaan. Karena itu kita harus mengisi diri kita dengan belajar, dengan membaca, dengan kita hadir di tempat kegiatan seperti ini, bisa mengisi diri kita dengan ilmu, dengan keterampilan kita. Yang pertama yang kami pesankan, sehingga jangan kita anggap pertemuan seperti ini hanya rutinitas saja, tapi justru di sini kita mendiskusikan bagaimana kita mengembangkan pelajaran itu di sekolah kita masing-masing. Kita saling memberi dan menerima pengalaman-pengalaman yang ada di sekolah kita,
sehingga tadinya teman-teman kita yang baru diangkat dari P3K itu mereka bisa mengikuti jejak rekan-rekan guru PAI yang sudah lama pengalamannya. Itu yang pertama. Kemudian Bapak dan Ibu guru, nanti Pak Ustadz Iskandar akan membahas materi yang lain nanti tentang EKIM dan CAO. Jadi beliau kemarin kaitannya dengan kita guru agama. Tugas kita guru ada berapa kemarin Ibu? Tugas guru itu 4. 1. Menyusun program. 2. Melaksanakan program. 3. Mengevaluasi program. Yang keempat, memberikan penilaian sekaligus tindak lanjut dari program yang kita lakukan. Ini wajib dilakukan. Ini 4 ini. Menyusun program ini di awal semester kita semua sudah sibuk dengan menyusun program, karena memang kita harus tampilkan apa program semester kita, program tahunan kita, RPP dan modul bagi kelas 1 dan kelas 4 ini harus kita siapkan program. Ini dilakukan di setiap awal semester. Artinya kita ingin menyusun program awal semester itu pada saat tapi kita tidak sempat itu mengadakan pertemuan, sehingga begitu masuk kita tidak lagi kita sibuk dengan menyusun program itu. Nah, karena itu untuk itu Bapak dan Ibu, bagi yang belum menyelesaikan program tadi, baik itu program semester, program tahunan, program RPP dan modul, ataupun analisis kalender, itu satu paket. Yang pertama yang dilakukan adalah analisis kalender. Analisis kalender ini perlu karena di situ dasarnya kita untuk menyusun program semester kita. Kalau kita tidak tahu berapa hari efektif kita, berapa minggu efektif kita, maka kita tidak bisa menyusun kalender program semester kita. Nah, karena itu langkah kita setelah menyusun analisis kalender, maka kita mengisi program semester. Program semester itu adalah program yang kita lakukan dalam satu semester. Itu sebagai acuan kita di dalam proses belajar mengajar kita. Nah, selama ini kadang program itu hanya dilakukan kita untuk memenuhi persyaratan administrasi. Kenapa anak-anak kita di sekolah itu ibu-ibu dan bapak-bapak kadang tidak sampai KKM yang kita rencanakan. Dan nyampainya KKM itu karena kita tidak pedomani apa yang kita susun sendiri. Program semester di sana sudah tertera. Minggu pertama, minggu keduanya proses belajar mengajar. Minggu ketiganya ada kegiatan ulangan ulangan harian, ulangan akhir dalam satu semester, satu topik pembelajaran atau tema itu. Jadi subsumati. Jadi ulangan ini harus kita lakukan langkah-langkah itu, sehingga apa yang dilakukan oleh ibu-ibu itu harus betul-betul terencana. Kemudian yang kedua, setiap kali ibu melakukan kegiatan ulangan harian, ulangan harian itu setiap selesai belajar setiap hari itu harus ada kegiatan ulangan itu. Ulangan itu namanya ulangan harian. Nah, ulangan harian ini pun harus tertulis di dalam buku bank soal kita. Jangan tidak ditulis. Jangan ibu-ibu tidak tulis. Karena kita ini sifatnya manusia itu selalu lupa. Apa yang pernah kita berikan, kita kadang lupa untuk kita pada minggu depan, minggu akan datang, materi apa, kemudian apa yang pernah kita berikan. Maka supaya itu untuk menghindari lupanya tadi harus ada yang ditulis di dalam buku bank soal. Ini. Itu yang pertama, tugas kita menyusun program. Baik itu analisis kalender, program semester, program tahunan, RPP, modul, itu kita lakukan di awal.
di awal semester. Setelah itu melaksanakan program yang kita lakukan itu. Itulah kegiatan proses belajar mengajar dalam kelas kita. Nah, dalam melakukan kegiatan proses belajar mengajar itu, maka yang kita lakukan acuannya adalah yang kita susun tadi, RPP kita. Lihat di sana dalam RPP atau dalam modul apa tujuan yang ingin dicapai di sana. 4 jam pelajaran kita itu dalam kelas itu, 4 jam. Yang kita bahas misalnya hanya 3 atau 4 topik, 4 saja yang tujuan yang ingin dicapai pada pertemuan pertama itu. Ini yang harus kita memberikan pencerahan, penjelasan pada siswa kita itu. Sehingga begitu selesai 4 jam, jam pertama, jam kedua. Jam ketiganya boleh kita berikan pada anak itu ulangan harian. Ulangan harian. Kemudian jam keempatnya itu kita lakukan analisis hasil ulangan tadi itu, sehingga tuntas pembelajaran yang hari itu jangan kita lewatkan pada minggu depan. Harus hari itu selesai hari itu, sehingga materi yang kita ajarkan itu kalau anak itu masih ada yang belum tuntas, tuntaskan untuk lakukan kegiatan remedi dalam 1 kali kegiatan. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, insya Allah rencana yang kita nilai, yang kita rencanakan itu bisa tercapai dengan baik. Yang kedua, pelaksanaan. Kemudian yang ketiga, melakukan evaluasi. Ini evaluasinya baik itu PTS ataupun ulangan semesternya. Nah, PTS ini adalah sebagai penilaian tengah semester yang dilakukan. Dalam 1 atau 2 bulan ini kita telah lakukan kegiatan sejauh mana anak itu memahami pembelajaran yang telah kita berikan. Kemudian, nah, setelah kita, tugas guru itu adalah memberikan penilaian kepada siswa. Berikan penilaian kepada siswa. Ada 3 komponen yang memberikan penilaian itu. Pertama, guru kepada siswa. Apapun putih hitamnya siswa itu ada tempat guru. Kemudian kepala sekolah kepada guru. Itu penilaian kepala sekolah kepada guru. Apa yang dinilai oleh kepala sekolah itu bisa dinilai lewat program kita, EPIN yang kita isi setiap hari. Bisa dinilainya setiap PTS, ada nilai yang dilaporkan pada kepala sekolah hasil kerja kita kepada dari murid tadi itu, ya, atau nilai per semester. Itu penilaian kepala sekolah kepada guru. Kemudian yang ketiga, penilaian pemerintah kepada sekolah. Ini penilaian pemerintah pada sekolah itu kapan dilaksanakan? Bentar lagi. Semua sekolah akan melaksanakan asesmen nasional pada bulan September. Bulan depan ini semua SD, kalau SMA-nya sedang sekarang asesmennya, SD kelas 5-nya mereka akan diuji. Di pusat itu, ya, ada yang bertanya gini, kenapa ada sekolah yang menunjuk anak-anak itu, sehingga anak-anak yang mengikut asesmen itu mereka sudah dipilih oleh sekolah di pusat kita. Di sana diacak itu, diacak nama-nama itu, sehingga yang datang, kadang yang tidak pernah datang sekolah dia ada keluar namanya, kadang yang tidak tahu membaca dia keluar namanya itu. Itulah potret sekolah. Nah, caranya pusat memberikan penilaian pada sekolah kita itu, pemerintah itu adalah lewat asesmen nasional. Selesai anak-anak asesmen itu, disitulah keluar raport pendidikan. Raport pendidikan itu adalah hasil prestasi yang dilakukan oleh guru di sekolah. Di sana ada hijau, ada kuning, ada merah. Nah, tiga ini nilainya dari pusat itu. Kalau di sana banyak merah, merahnya berarti anak kita yang ada di sekolah itu banyak yang tidak tahu. Itu penilaian pusat itu. Ini penting asesmen nasional itu. Karena itu memberikan warna buat kita. Nah, inilah cara pemerintah itu melihat apa yang dilakukan oleh kita guru di sekolah itu lewat asesmen nasional. Kemudian yang keempat yang dilakukan oleh guru itu adalah mengevaluasi hasil tadi. Setelah dia melakukan ulangan, lalu dia melakukan kegiatan remedi, perbaikan pengayaan. Di mana tempat saya kurang, di mana tempat saya lebih dalam kegiatan semester ini. Nah, ini yang perlu kita perbaiki di masa yang akan datang.
Karena itulah teman-teman semua, Bapak dan Ibu guru, ya saya bangga dengan Bapak dan Ibu-ibu guru PAI karena di sini banyak teman-teman kita yang sudah terampil di dalam memanfaatkan komputer dan lain-lain sebagainya, bahkan menjadi narasumber di sekolah kita masing-masing. Untuk kedepannya, ketika kita dimintai untuk menjadi guru penggerak, jangan ibu-ibu mundur, ya, jangan ibu-ibu mundur, harus kita maju, karena di situ pasti banyak pengetahuan yang kita dapatkan. Nah, kita bangga dengan teman kita Ibu Jubaidah, walaupun baru, ya, pada penilaian kepala sekolah yang berprestasi penggerak, kepala sekolah penggerak kemarinnya itu ranking keempat itu. Ranking keempat nilainya, ranking kedua pertama kepala SDN Mote, ranking keduanya kepala SDN Telaga Baru, ranking ketiganya Sabugara, ranking keempatnya Ibu Jubaidah, 4 ranking. Jadi ini ya kebanggaan kita, ternyata teman-teman guru agama itu bisa juga berbicara, bersaing dengan teman-teman kepala-kepala sekolah yang guru umum. Karena itu keterampilan yang kita miliki sama juga dengan keterampilan yang mereka miliki. Karena itu setiap ada susunan soal seperti ini, Bapak dan Ibu, tolong jangan lagi seperti yang lalu, hanya cukup kamu ngajarin kerjakan. Jangan Ibu, kapan kita bisa tahu itu kalau bukan sekarang? Hanya mengikuti begitu saja, jangan, tidak boleh kita harus ada keinginan ingin tahu dalam diri kita. Itu penting sekali. Zaman sekarang, bahkan kemarin waktu kami ikut kegiatan sosialisasi di Mataram dari kementerian itu, apa katanya dari kementerian itu? Kalau ada guru-guru agama ataupun guru umum yang tidak tahu menggunakan laptop itu, suruh berhenti saja dari guru. Itu pesannya dari begitu pentingnya zaman sekarang ini kaitannya dengan pemanfaatan alat-alat yang canggih sekarang ini, Ibu. Andai kalau ada, karena ya yang sudah tua-tua sekarang ini sudah mempensiun itu, oke lah mereka itu. Ya, yang sudah hampir 60 tahun, umur 56, umur 57 itu, biarkan sudah mereka itu nggak tahu itu. Tapi ibu-ibu ini masih jauh perjalanannya. Karena itu jangan sampai ada laptop memanfaatkan laptop ini, internet ini, nggak tahu saya, nggak boleh itu. Harus kita ada keinginan belajar itu, Ibu. Insya Allah. Jadi itu Ibu ya. Begitu. Kenapa dari kementerian itu bilang seperti itu? Begitu pentingnya guru itu harus punya keterampilan di dalam kecerdasan intelektual dan spiritual itu. Nah ini Ibu-ibu sekalian, karena itu sekali lagi nanti untuk pembahasan, untuk pembagian tugas dan lain-lain di KKGA ini rutinitas yang kita lakukan. Mungkin dari saya hanya sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Yang terakhir pada teman-teman guru, ketika ada yang diperintahkan dari Kemenak itu suruh isi ekin data emis ya seperti kemarin itu, tolong cepat direspon ya Bapak dan Ibu. Jangan sampai kita ketinggalan dengan teman-teman yang lain, jangan gara-gara kita teman yang lain ketinggalan dan lain-lain. Ini itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.